Pemirsa, Anda kembali menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen ketiga dalam diskusi kita kali ini. Kita akan mulai bicara tentang bagaimana prediksi formasi untuk nanti malam. Kita akan coba tampilkan prediksi formasi Timnas U17 untuk laga melawan Yaman yang akan berlangsung pada pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti malam. Ya, ini prediksi formasi Timnas U17 melawan Yaman. Kiper ada Dava. Formasi yang digunakan 4-3-3. Bungkus mungkin ada komentar? Iya, biasanya kalau 4-3-3 ini Daniel Alfredo main back kiri ya, karena dia pemain memang kuat di kiri. Matthew Baker agak didorong ke tengah, berduet dengan Putu Panji. Iya. Fabio Aska yang main jadi back kanan. Jadi ini formasinya agak ketuker ya. Iya. Tapi memang biasanya biasanya Putu Panji berduet dengan Baker, kemudian Daniel Alfredo di kiri, back kanannya Fabio Aska. Kemudian di tengahnya ada Al Ghazani sebagai gelandang bertahan, kemudian ada Evandra yang bermain sebagai pengatur serangan, ditambah Nasril yang bermain sebagai penyeimbang. Ini pemain yang kualitasnya bagus dua-duanya, ada Evandra, ada Nasril, holding the ball-nya kuat, mereka juga pintar menciptakan umpan-umpan terobosan berbahaya. Kemudian di depan ada Josh Holong sebagai target man, kemudian ada Goli yang biasanya bermain lebih ke sayap kiri, Mirza bermain agak ke sayap kanan, agak ditukar ini. Jadi Goli yang agak di kiri, Mirza yang di kanan, Josh Holong sebagai target man. Tapi dalam sepak bola kan memang kadang-kadang pemain saling bertukar ya, itu biasa. Yang jelas ini formasinya biasanya seperti ini, 4-3-3. Ini formasi yang sudah pernah saya lihat sejak setahun yang lalu ini. Dan konsisten. Memang sama seperti Anda katakan tadi, Coach Nova tidak akan terlalu banyak berubah, jadi kira-kira starting 11-nya nanti malam akan seperti ini. Kurang lebih seperti itu, kecuali pada saat-saat terakhir misalnya ada yang cedera. Atau pada saat terakhir mungkin ada yang sakit. Itu dalam sepak bola mungkin terjadi. Tapi kira-kira kalau semuanya fit, semuanya siap, ini akan diturunkan lagi. Apalagi di pertandingan lawan Korea, nggak ada satupun yang kena kartu. Iya, jadi cukup disiplin untuk ini ya, untuk tidak terkena kartu. Ada yang bilang bungkus senjata rahasia Indonesia itu adalah jurus lemparan jarak jauh maut. Komentar Anda seperti apa? Iya, Fabio Aska ini punya kemampuan melempar yang sangat baik ya. Cara melemparnya sama seperti cara Pratama Arhan ya. Dan itu sudah menjadi banyak pembicaraan berbagai kalangan. Tapi saya pikir kalaupun lemparannya bagus, kalau di depannya tidak bisa memanfaatkan, ya tetap menjadi sesuatu yang tidak berguna. Nah, pemain-pemain lain juga pintar memanfaatkan. Mirza pernah mencetak gol sundulan dari lemparannya Fabio. Nah, kemarin lemparan Fabio juga yang menjadi awal terjadinya kemelut yang kemudian berbuah penalti ya. Jadi memang dalam setiap tim itu kemampuan yang istilahnya extraordinary itu biasanya disukai oleh pelatih. Pemain yang punya kemampuan melempar sama seperti kita melakukan tendangan dari sepak pojok itu biasanya disukai. Makanya jangan heran kalau pelatih sering mempertahankan pemain seperti ini. Makanya Sintayong lama mempertahankan Pratama Arhan karena dalam keadaan timnya terdesak kadang-kadang lemparan itu penting. Nah, Fabio punya kelebihan itu yang membuat dia disukai oleh pelatih. Ditambah lagi memang dia sebagai pemain bermain di posisi fullback kanan itu overlapnya bagus, naik turunnya kuat. Yang perlu diantisipasi dari Yaman. Nah, ini yang kemarin menarik menjadi perbincangan bagaimana Yaman menang cukup besar melawan Afghanistan. Padahal secara permainan cukup berimbang. Jadi Yaman ini memang disiplin mereka pemain-pemainnya. Dan ketika mereka punya kesempatan pegang bola, mereka ini tidak berlama-lama pegang bola. Jadi ibaratnya mainnya nggak kayak Korea. Kalau Korea tuh mainnya mengalir dulu dari belakang ke tengah-tengah, kemudian pindah ke kiri, balik lagi, pindah ke kanan. Jadi sabar. Kalau Yaman nggak pegang bola di belakang, direct ke depan. Nah, ini yang harus diwaspadai pemain kita. Karena dengan kecepatan mereka mengalirkan bola jauh ke depan, khawatirnya pemain belakang kita nggak siap. Nah, karena itu Coach Nova saya yakin sudah mempelajari cara main Yaman, akan meminta pemain belakang tetap disiplin. Kalau kita bermain dengan 4 pemain belakang, maka 4 ini kalau bisa disiplin, jangan terlalu jauh meninggalkan area pertahanan. Harus lebih rapat berarti? Harus lebih gelandangnya lebih rapat. Nah, yang kedua, waspadai permainan sayap dari Yaman. Karena kemarin serangan-serangan Yaman itu banyak diambil dari dua sisi sayap. Terutama sayap kiri. Sepanjang pertandingan Yaman itu melepaskan 11 umpan silang waktu lawan Afghanistan yang sebagian besar itu menjadi ancaman bagi gawang Afghanistan. Nah, lawan kita tidak mustahil mereka akan mengulangi cara yang sama. Apalagi mereka tahu bahwa Indonesia salah satu tim dengan postur pemain
Salah satu ya, Terpendek itu yang ya? terpendek, salah Iya. satu, walaupun bukan yang terpendek. Nah, bukan berarti yang pendek itu tidak bisa menang duel bola atas, bukan. Tapi memang lebih merepotkan kalau harus terus-menerus menghadapi umpan-umpan silang yang cukup bagus dari sisi kiri maupun kanan. Tapi kalau menurut Anda, back sayap kiri kanan kita cukup kuat tidak? Nah itu penting sekali, di kiri Alfredo, di kanan Fabio Asca, harus mencegah bola diangkat. Oke. Jadi istilahnya jangan sampai bolanya diangkat gitu ya. Oke. Karena kalau bolanya sudah diangkat itu menjadi tugas kiper maupun dua back tengah kita untuk menghalau. Iya. Nah biasanya kalau lawan pintar ketika back kita berusaha memotong terus, mereka akan early crossing, melepaskan crossingnya lebih awal. Oke. Nah itu tetap juga akan merepotkan bagi Iya. back-back kita. Jadi memang di samping 4 pemain kita harus disiplin, terutama 2 back tengah, gelandang harus ikut bantu. Karena akan banyak momen di mana back tengah menghalau bola, second ball-nya bahaya kalau direbut oleh lawan. Second ball-nya harus kita juga yang menang. Oke, kalau kemudian bisa memberi nama-nama nih, Bungkus, nama-nama pemain, baik pemain Yaman maupun pemain Indonesia yang cukup dominan, yang kemudian nanti akan membuat hasil berbeda untuk pertandingan laga nanti malam? Kalau Indonesia, saya berharap Mirza, kemarin Mirza main bagus Iya. lah, walaupun sempat dikritik oleh sejumlah netizen. Tapi ini Mirza itu main bagus, berapa kali berhasil lolos. Begitu juga di tengah, kita melihat pemain-pemain kita cukup kuat. Nasril, Evandra, itu kuat ya mereka dalam mengimbangi permainan Korea. Iya. Kali ini saya yakin mereka akan lebih punya ruang untuk memainkan bola lebih banyak. Jadi cara main Yaman kan berbeda dengan Korea. Iya. Mereka tidak terlalu kuat dalam possession, sehingga kali ini pemain seperti Evandra, Nazril, Algani akan lebih banyak pegang bola. Oke. Peran mereka akan semakin besar. Tapi seperti yang saya bilang tadi, keseimbangannya antara bantu serangan dengan bantu pertahanan harus sangat seimbang, sangat dijaga. Nah kali ini juga saya berharap pemain-pemain depan kita, Goli, Holong, begitu juga Mirza, lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Oke. Karena kita pasti akan dapat ruang lebih banyak nih. Iya. Oke, kalau kemudian belajar dari pertandingan melawan Korea Selatan kemarin, apa kira-kira yang harus dibenahi? Memang cuma hanya beberapa hari ya, tetapi Iya. kira-kira apa yang jadi catatan harus dibenahi oleh tim U17 ini? Pertama, antisipasi terhadap bola-bola silang. Oke. Kemarin lawan Korea sempat ada satu momen ketika bola umpan dari sayap kanan diangkat, bek kita kalah duel, Iya. sempat disundul oleh pemain Korea meskipun tidak menjadi gol ya. Iya. Nah itu nanti akan sering dilakukan oleh Yaman. Oke. Jadi harus hati-hati dalam antisipasi bola-bola silang dari kiri maupun kanan. Yang kedua, jangan terlalu sering bikin pelanggaran di dekat kotak penalti. Oke. Karena ini akan menciptakan momen bagi Yaman yang punya pemain-pemain dengan tendangan keras. Dan yang ketiga, gelandang-gelandang harus lebih rapat membantu bek tengah. Kemarin waktu lawan Afghanistan, Yaman itu sempat berada di dalam area kotak penalti, menciptakan ancaman sampai 7 kali. Oke. Dan itu artinya mereka pintar Pintar, memanfaatkan kerjasama 1-2, masuk menusuk ke kotak penalti dan kesempatan syuting. Iya. Kali ini kita hindari, jangan sampai mereka membuat terlalu mudah masuk ke area kotak penalti. Kalau bisa dihentikan sebelum masuk kotak penalti, tapi kalau bisa juga jangan pelanggaran. Memang susah Oke, main susah bola. banget. Iya, susah sekali ya ininya rumusnya. Memang susah. Tapi Bungkus, kalau kemudian kembali lagi ke anggapan lebih baik main biasa tapi menang atau main indah tapi kalah? Yang paling penting dalam sepak bola itu menang. Apalagi dalam turnamen pendek seperti ini. Itu yang paling penting itu menang, lolos ke Piala Dunia. Iya. Jadi kita ingin tim ini bermain bagus ya. Semua orang pasti menginginkan itu. Tapi pelatih tahu bahwa apa yang bisa dilakukan oleh tim dengan lawan yang seperti ini harus bagaimana. Nah Oke. itu. Jadi kita harus memberi ruang kepada pelatih untuk memberi kesempatan dia menyusun game plan yang tepat. Tidak perlu berekspektasi mainnya harus begini, harus begitu. Oke. Yang kita boleh ekspektasi itu hasilnya mudah-mudahan sesuai harapan gitu kan. Nah caranya bagaimana? Serahkan ke pelatih. Karena pelatih yang sehari-hari bersama pemain, tahu kondisi pemain. Pelatih yang punya data, analisis kekuatan lawan seperti apa. Jadi dia tahu resepnya untuk menghadapi Korea bagaimana, resep menghadapi Yaman bagaimana. Nah kalau pelatih gagal mendapatkan hasil, baru kita kritisi. Jangan caranya yang kita kritisi, Oke. karena itu wilayahnya pelatih. Buat apa kita bayar pelatih, kita percayakan pelatih, kalau kita ngatur dia juga. Oke, kalau menurut Anda laga nanti malam akan lebih mudahkah dari Korea Selatan atau? Tidak otomatis. Meskipun Korea di atas Yaman, cara main Yaman juga tidak sebaik Korea. Tapi sepak bola bukan matematika. Karena itu cara main Yaman boleh jadi malah mungkin akan menyulitkan. Karena bola-bola direct ini akan membuat pemain kita capek. Iya. Kalau lawan Korea, pemain kita nunggu. Disiplinnya lebih mudah dibangun. Iya. Tapi lawan Yaman, pemain kita punya banyak ruang, tergoda untuk keluar.
disiplinnya bisa jadi akan lebih sulit untuk dijaga. Nah, ini hal-hal seperti ini yang menjadi wilayahnya pelatih untuk mengantisipasi. Oke, jadi akan teruji apakah disiplinnya itu akan terjaga nanti malam atau tidak. Prediksi skor, Bungkus? Saya berharap kita menang lah, mau 1-0, mau 2-1, karena mimpi kita adalah lihat Indonesia main di Piala Dunia. Iya, pasti itu mimpi seluruh rakyat Indonesia. Bungkus, terima kasih banyak. Saya tahu waktunya sudah cukup sampai di sini, tapi nanti akan saya lanjutkan lagi di segmen selanjutnya masih bersama dengan Pak Okta dan Ibu Farida, orang tua dari Evandra. Bungkus, sekali lagi terima kasih. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali sesaat lagi.